Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Saya Kemi, salah satu pengajar dari Edumi. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan terkait dengan dasar-dasar penelitian. Dasar-dasar penelitian kemarin itu belum selesai. Dasar-dasar penelitiannya. Awas ya, fokus. Nih, kita kupas lagi. Kemarin udah saya bahas pada pertemuan kemarin berkaitan dengan cakupan penelitian, syarat ilmiah, pisau analisis itu apa aja, terus pola berpikirnya untuk membentuk kualitatif dan kuantitatif itu kayak gimana. Nah, ini berkaitan dengan jenis penelitian. Yang kita akan bahas kali ini yaitu jenis penelitiannya. Nah, ini jenis penelitian. Baik, jenis penelitian. Kita ambil salah satu teori dari Sugiono, bahwasanya Sugiono membagi jenis penelitian menjadi 3. Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Apa sih kualitatif? Apa sih kuantitatif? Apa sih R&D? Saya mau menelitinya kualitatif ataupun kuantitatif ataupun R&D. Aduh, bingung amat gitu kan. Nah, di sini kita akan kupas ya, sedikit terkait dengan jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada 3, kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Nah, kita pahami yang pertama mengenai kualitatif, berarti kualitas. Nah, kualitatif ataupun kualitas di sini mengungkap sebuah kualitas. Kita mencari kualitas ataupun mencari makna, menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek, data berupa narasi. Nah, ini biasanya itu dideskriptifkan. Ke kualitatif itu biasanya dideskriptifkan secara pengambilan maknanya kayak gimana. Contohnya kayak gimana? Contohnya kita mau meneliti terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang ada di sekolah. SDM-nya kayak gimana? Kita gali secara mendalam, secara kualitasnya. Biasanya kalau kualitatif itu menggunakan wawancara. Bisa menggunakan dokumen, bisa menggunakan kuesioner, bisa itu sebagai pelengkap. Kalau cirinya kualitatif itu biasanya menggunakan wawancaranya yang mendalam. Entah itu menggunakan si subjeknya 1 ataupun 3. Nah, biasanya 3 itu dasarnya dari triangulasi. Triangulasinya 3 sampel, 3 teori, 3 3 validasi. Nah, itu dari kualitatif. Kualitatif itu mencari sebuah makna ataupun mencari dari pengalaman subjeknya. Kita kupas secara mendalam. Itu cirinya dari kualitatif. Contohnya kita akan contohkan secara kajiannya. Kita lanjut dulu ya mengenai kuantitatif. Kita pembahasan ke kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Kuantitas. Nah, kuantitatif itu kuantitasnya itu kayak gimana? Kuantitas itu berkaitan dengan mengukur, berarti kan kuantitas itu tadi membicarakan terkait dengan kurang, kali, bagi, tambah, itu kan adanya di angka cirinya kuantitatif itu adanya di angka. Kok di angka ya? Padahal kan yang namanya ini potensi belajar ataupun motivasi belajar itu emang bisa diangkakan, bisa diangkakan.
Makanya ada ilmunya. Ilmunya itu ya ilmu penelitian. Salah satunya itu dari segi pembuatan instrumen. Nah, biasanya kalau mengukurnya itu mengukur psikolog ataupun disebutnya dengan skalanya itu skala ini sikap ya, sikap ataupun keterampilan itu biasanya menggunakannya itu menggunakan non tes kalau di itunya, kalau di alat ukurnya itu non tes. Nah, itu kita jabarkan terlebih dahulu, kita kaji secara teorinya. Setelah udah teorinya dikaji, kita buat dengan instrumennya. Nah, kita buat instrumen itu buat apa ya? Untuk mengambil data. Kalau tadi kualitatif itu kan bisa kita wawancara, kita ambil data-datanya, dokumentasinya, kita ambil. Kalau ini bisa mengambilnya itu dengan cara tadi kuesioner kita bagikan, apa namanya, observasi juga bisa kita gunakan di kuantitatif. Pokoknya dari si instrumen-instrumen itu bisa menghasilkan sebuah angka. Menghasilkan sebuah angka, angkanya kayak gimana? Ya ntar kita sajikan setelah ini ya. Kita ambil dari konsepnya terlebih dahulu, biar nggak bias kemana-mana. Lanjut ke R&D. R&D itu apa? R&D itu gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu tadi membahasnya terkait dengan kualitas. Kalau kuantitatif itu berkaitannya dengan angka, kuantitas. Kuantitas itu berarti jumlah, banyak, berarti kuantitas. R&D itu menggabungkan dari keduanya, dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif dan kuantitatif yang didahulukan apa? Mau kualitatif dulu ke kuantitatif atau kuantitatif ke kualitatif dulu ke kualitatif. Itu ada rujukannya di buku-buku penelitian, baik dari Campbell, baik dari Sugiono, itu ada lah. Kalau di Indonesia kan biasanya itu Prof. Sugiono ya. R&D itu mengupas untuk membuat produk. Ini cirinya itu membuat produk. Kalau R&D itu membuat produk. Membuat produknya itu kayak gimana prosesnya? Prosesnya itu ada metode R&D itu gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, ciri dari penelitian itu biasanya pengembangan produk, entah itu pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, itu membuat produk. Itu biasanya penelitiannya itu cirinya itu penelitian R&D. Nah, kayak gitu. Nah, baik, dari jenis-jenis penelitian ini, baik kualitatif, kuantitatif ataupun R&D ini merupakan apa ya, satu dari kesatuan memahami apa itu sebenarnya penelitian. Nah, di situ saya contohkan studi kasusnya. Baik, kita kembali ke itunya. Di sini ada data. Nah, ada data. Wah, data apa ini ya? Datanya 1010 ini 10, dan ini 1010 keaktifan. Oh, ada 2, ada 4, ada ini dari mana sih sebenarnya data ini dari pemberian instrumen ke subjek ataupun ke si respondennya kita kasihkan ke, biasanya bentuknya itu bentuk wawancara, bentuknya bentuk kuesioner kita kasihkan, ataupun observasi ya, kita kasihkan sehingga menghasilkan sebuah data seperti ini. Ini dari mana sebenarnya data-data ini? Kok bisa menghasilkan angka-angka kayak gini? Itu dari mana ya? Itu bisa dari mana? Dari kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa? Kisi-kisi itu salah satu proses untuk membuat instrumen. Nah, kisi-kisi itu salah satu proses untuk membuat instrumen. Yang pertama itu kan kita kaji dulu mengenai silabusnya. Silabusnya itu apa? Contohnya keaktifan belajar nih. Ya, keaktifan belajar. Perhatikan. Ini keaktifan belajar menurut teorinya, teori siapa? Teori acuan dari Dimyati atau Mugiono. Nah, teori keaktifan belajar ini diukurnya itu dari contohnya ada 6.
Yang pertama itu keterlibatan diskusi, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan praktikum, mencatat materi. Nah, inilah yang akan kita ukur. Nah, tadi kan ada pertanyaan, keaktifan belajar itu emang bisa diukur? Bisa. Kita tentukan dulu teorinya. Teori keaktifan belajar itu dari siapa? Gitu. Kita kaji dulu. Nah, lagi-lagi ada pembahasan kemarin itu berkaitan dengan pola berpikir. Pola berpikir itu seperti apa? Pola berpikirnya itu kualitatif dan kuantitatif, itu pola berpikirnya kayak gimana? Nah, ini ya. Dari keaktifan belajar ini terdapat sebuah indikator-indikator untuk mengukur keaktifan belajar. Nah, keaktifan belajar. Ntar kita kupas juga ke bagian selanjutnya, ke dasar-dasar penelitian. Nah, dari indikator-indikator inilah yang akan dijadikan pernyataan ini seperti apa? Pernyataannya kayak gini nih. Dalam mengajukan pertanyaan, mengukur keberanian siswa, tuh inisiatif siswa dalam bertanya, itu kan diukur. Terus itunya angkanya dari mana? Nah, dari ukur ini biasanya menggunakan skala. Nah, kalau saya itu biasanya menggunakan skalanya skala Likert. Kalau enggak skala Likert, ya itu biasanya menggunakan skalanya skala rating grafik. Nah, itu kan ditentukan butir-butirnya. Dari butir-butir itu barusan menghasilkan sebuah angka-angka kayak gini. Dari angka ini ada totalnya. Dari total itu barusan diolah dengan statistik. Nah, dari statistik itu barusan timbul yang namanya statistika. Statistik itu untuk mengolahnya, statistika itu untuk memaparkannya, deskriptifnya. Nah, kayak gitu ya. Dari contoh-contohnya. Ada lagi kisi-kisinya. Dari tadi kisi-kisi itu membentuk sebuah soal ataupun membentuk sebuah pernyataan tuh, soal tuh. Di sini ada soal. Ini soalnya itu soal bentuknya itu bentuk kognitif, hasil belajar. Ada soalnya itu bentuknya itu bentuk pernyataan. Soalnya bentuknya bentuk pernyataan. Nah, bentuk pernyataan itu biasanya itu skala sikap, skalanya itu skala keterampilan. Nah, motivasi belajar nih, skala sikap nih. Tuh, ini contohnya saya belajar setiap hari sesuai jadwal yang saya buat sendiri. Nah, itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu kan ada itunya, ada apa namanya? Ada jawabannya. Ada jawabannya di kolom tersebut kita tentukan. Nah, di situ biasanya instrumennya ya instrumen untuk itunya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu tadi kualitatifnya ataupun kuantitatifnya. Kita ituin ke kualitatif dan kuantitatifnya lagi ya. Oke. Nah, di sini kualitatifnya tuh, kuantitatifnya R&D tuh seperti itu. Nah, di situ dapat dipahami mengenai kualitatif dan kuantitatif. Ini lagi-lagi cuma sekilas karena ini sifatnya pengantar ya, karena dasar-dasarnya aja. Untuk memperdalamnya kita udah sajikan ke e-kursnya masing-masing. Entah itu bagian penelitian ataupun pembuatan instrumen. Kita pandu di situ ataupun analisis statistiknya menggunakan statistik apa, statistiknya menggunakan statistik yang seperti apa, itu udah kita kaji sebenarnya. Baik, ada pertanyaan dari sini, silahkan cantumkan ke kolom pertanyaan ataupun ke ke sosial media yang bisa diakses ataupun dari websitenya pribadi, di website Edumi-nya ya. Duminya di sini ada kan
tuh edumi.net, ataupun di sosial medianya itu ada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ataupun bisa chat langsung ke itunya, ke apa namanya, ke WA, bisa kita layani ataupun kita buka secara gratis ataupun secara terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar penelitian. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.